Pada tanggal 11 September 2001 adalah hari yang mengubah dunia selamanya. 4 pesawat komersial dibajak oleh teroris, dan dalam beberapa jam, dunia menyaksikan serangan teroris paling mematikan dalam sejarah. Menara kembar World Trade Center di New York runtuh, Pentagon di Washington diserang, dan sebuah pesawat jatuh di Pennsylvania setelah penumpangnya berusaha melawan para pembajak. Hampir 3.000 orang kehilangan nyawa mereka dalam serangan ini. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Bagaimana serangan ini bisa terjadi? Dan bagaimana dunia berubah setelahnya? Mari kita selami cerita ini, menit demi menit, untuk memahami tragedi yang mengguncang dunia ini. Sebelum terjadinya tragedi 11 September, dunia tampak berbeda. Menara kembar World Trade Center di New York adalah simbol kemakmuran dan kekuatan Amerika. Kedua menara setinggi 110 lantai itu berdiri megah di jantung Manhattan, menjadi pusat perdagangan dan kebanggaan warga Amerika Serikat. Namun di balik kemakmuran itu, ada ancaman yang tumbuh dalam bayang-bayang. Kelompok teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden dalam merencanakan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat. Mereka melihat Amerika Serikat sebagai simbol kejahatan dan penindasan, dan mereka ingin menghancurkan simbol-simbol itu. Selama bertahun-tahun, Al-Qaeda melatih para anggotanya, mengumpulkan dana, dan merencanakan serangan yang akan mengguncang dunia. Mereka memilih 19 orang untuk menjalani misi ini, dan mereka memilih 11 September sebagai hari yang akan dikenang selamanya. Pukul 8.46 pagi, America Airlines penerbangan 11 yang dibajak oleh 5 teroris menabrak menara utara World Trade Center. Pesawat Boeing 767 itu menabrak menara di antara lantai 93 dan 99, menyebabkan ledakan besar dan memicu kebakaran hebat. Di dalam menara, kekacauan terjadi. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dan polisi bergegas ke lokasi untuk membantu. Dan orang-orang di jalanan menyaksikan kejadian itu, di mana pada saat itu asap hitam membumbung tinggi ke langit New York. Banyak yang mengira ini adalah kecelakaan pesawat biasa, tetapi kebenarannya yang lebih mengerikan segera terungkap. 17 menit setelah serangan pertama, pada pukul 9.03 pagi, United Airlines penerbangan 175 menabrak menara selatan World Trade Center. Pesawat ini juga dibajak oleh 5 teroris, dan tabrakan terjadi di antara lantai 77 dan 85. Sekarang, dunia menyadari bahwa ini bukan kecelakaan, tetapi serangan teroris yang terkoordinasi. Orang-orang di dalam menara berusaha menyelamatkan diri, sementara petugas pemadam kebakaran dan polisi bergegas ke lokasi untuk membantu. Tak cukup di situ, serangan terus berlanjut, dan sasarannya yaitu Pentagon. Pukul 9.37 pagi, America Airlines penerbangan 77 menabrak Pentagon di Arlington, Virginia. Pesawat ini dibajak oleh 5 teroris, dan tabrakan itu menyebabkan kerusakan parah pada gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Serangan ini menunjukkan bahwa tidak hanya New York yang menjadi target, tetapi juga simbol kekuatan militer Amerika Serikat. United Airlines penerbangan 93 adalah pesawat keempat yang dibajak. Namun, ceritanya berbeda. Rekaman suara dari kokpit penerbangan 93 menunjukkan bahwa awak dan penumpang berupaya merebut kendali pesawat tersebut. Setelah mereka ini mengetahui melalui telepon bahwa pesawat-pesawat lain yang dibajak telah menabrak beberapa bangunan pada pagi itu. Ketika para pembajak menyadari bahwa penumpang berencana untuk mengambil alih pesawat, salah satu pembajak memerintahkan rekannya untuk memutar pesawat dan dengan sengaja menjatuhkannya, yang akhirnya mengakibatkan penerbangan 93 jatuh di sebuah lapangan dekat Shanksville. Beberapa penumpang berhasil melakukan panggilan telepon melalui layanan telepon pesawat dan ponsel, memberikan informasi bahwa terdapat beberapa pembajak di setiap pesawat. Mereka melaporkan bahwa pembajak menggunakan semprotan merica atau gas air mata, serta adanya penusukan terhadap beberapa orang di dalam pesawat. Investigasi menunjukkan bahwa para pembajak telah menusuk dan membunuh pilot, pramugari, dan 1 atau lebih penumpang. Dalam laporan akhir 11 September Commission mengungkapkan bahwa para pembajak baru-baru ini membeli peralatan tangan multifungsi, serta berbagai jenis pisau dan belati. Seorang pramugari dari penerbangan 11, seorang penumpang dari penerbangan 175,
dan beberapa penumpang dari penerbangan 93 melaporkan bahwa para pembajak memiliki bom, meskipun salah satu penumpang mencurigai bahwa bom tersebut mungkin palsu. FBI tidak menemukan bukti adanya bahan peledak di lokasi kejadian, dan 11 September Kominsun menyimpulkan bahwa bom tersebut adalah palsu. Semua pesawat yang berada di wilayah Amerika Serikat diwajibkan untuk mendarat, sementara pesawat yang sudah lepas landas diminta untuk segera kembali ke bandara. Pesawat sipil internasional diarahkan untuk kembali ke negara asalnya atau dialihkan ke bandara di Kanada atau Meksiko. Dan selama 3 hari, semua penerbangan internasional dilarang mendarat di Amerika Serikat. Insiden ini menyebabkan kebingungan yang luas di kalangan media dan pengatur lalu lintas udara. Di tengah berita yang tidak terverifikasi dan seringkali bertentangan yang beredar sepanjang hari tersebut, salah satu laporan menyebutkan bahwa sebuah bom mobil telah meledak di kantor pusat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington. Selain itu, terdapat laporan mengenai penerbangan 1989 yang diduga dibajak. Namun hal ini dianggap sebagai informasi yang tidak akurat, karena pesawat tersebut akhirnya berhasil merespon panggilan dari pengawas udara dan mendarat dengan selamat. Setelah beberapa jam pasca serangan, FBI mengumumkan nama-nama para pembajak dan pilot yang dicurigai kepada publik, disertai dengan beberapa informasi pribadi mereka. Muhammad Atta, seorang warga Mesir, diidentifikasi sebagai pemimpin dari 19 perampasan dan juga salah satu pilot. Atta tewas dalam serangan tersebut bersama semua pembajak lainnya. Namun bagasinya yang tidak terhubung dengan penerbangannya dari Portland ke penerbangan 11 menyimpan dokumen-dokumen yang mengungkapkan identitas semua 9 pembajak, serta petunjuk penting mengenai rencana, motif, dan latar belakang mereka. Pada siang hari, Badan Keamanan Negara berhasil memantau komunikasi yang mengarah kepada Osama bin Laden yang juga diikuti oleh lembaga intelijen Jerman. Pada tanggal 27 September 2001, FBI merilis foto 19 individu yang terlibat dalam perampokan, disertai dengan informasi mengenai kewarganegaraan serta nama-nama alternatif yang mungkin mereka gunakan. Dari jumlah tersebut, 15 orang berasal dari Arab Saudi, 2 dari Uni Emirat Arab, 1 dari Mesir yaitu Atta, dan 1 lagi dari Libanon. Dalam sebuah wawancara yang berlangsung pada September 2002, Khalid Sheikh Mohammed dan Ramzi bin Al-Zib, yang diduga sebagai otak di balik serangan tersebut, mengungkapkan bahwa sasaran utama penerbangan 93 adalah United States Capitol. Selama proses perencanaan serangan, Muhammad Atta ini yang ditugaskan sebagai pilot penerbangan 11 merasa bahwa Gedung Putih akan sulit dijadikan target dan meminta pendapat dari Hani Hanchour yang kemudian mengambil alih penerbangan 77. Muhammad juga menyatakan bahwa Al-Qaeda pada awalnya merencanakan untuk menyerang instalasi nuklir, bukan World Trade Center dan Pentagon. Tetapi mereka akhirnya membatalkan rencana tersebut karena khawatir situasi akan menjadi tidak terkendali. Menurut Muhammad, keputusan akhir mengenai target serangan berada di tangan para pilot sendiri. Setelah serangan, dunia berubah selamanya. Amerika Serikat meluncurkan perang melawan teror, menyerang Afghanistan untuk menggulingkan Taliban yang melindungi Al-Qaeda. Osama bin Laden menjadi buronan paling dicari di dunia dan akhirnya ditemukan. Setelah itu dibunuh pada tahun 2011. Di dalam negeri, Amerika memperketat keamanan. Bandara-bandara menerapkan prosedur keamanan yang lebih ketat, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri dibentuk untuk mencegah serangan teroris di masa depan. Tragedi ini mengingatkan kita akan kekejaman yang bisa dilakukan manusia, tetapi juga keberanian dan ketahanan yang bisa kita tunjukkan dalam menghadapi kegelapan. Hari ini, kita mengenang hampir 3.000 orang yang kehilangan nyawa mereka. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Beritahu kami di komentar bagaimana menurut kalian dunia berubah setelah tragedi ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas misteri lain yang mengguncang dunia. Terima kasih sudah menonton.